Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kedaulatan rakyat. Sahabat, kehebohan, polemik penundaan pemilu 2024 masih saja terus bergulir terjadi. Kadang saya juga kalau melihat berita-berita jadi muak gitu loh. Ini nggak selesai-selesai. Kapan selesainya gitu? Karena masih terus digulirkan. Yang terakhir ini Ketua Umum PKB, DPP PKB, Gus Muhaimin, itu menyampaikan bahwa ya penundaan pemilu itu hanya sekedar usulan saja. Saya jadi aneh gitu kan. Kok kemarin-kemarin itu gencar ya kan, bahkan sampai hari ini gitu loh. Bahkan saya pernah melihat di salah satu tayangan media sosial ada mobil itu stikernya Gus Muhaimin. Banyak banget itu. Nah, satu sisi dia menilai menyampaikan bahwa ini hanya sekedar usulan saja begitu. Dalam konteks usulan penundaan pemilu nih Kang Saiful, sebenarnya seberapa paham sih para pendukung parpol ini dengan polemik yang sekarang ini terjadi penundaan pemilu gitu Kang Saiful? Ya, Gus Muhaimin memang paling konsisten itu di setiap pencapresan, di tiap pilpres selalu jadi capres. Tapi memang juga tidak pernah berlanjut ujungnya menjadi capres beneran gitu. Baru bakal calon saja. Itu sekilas saya ketika mendengar sosok Gus Muhaimin. Nah, ketika muncul kalimat seperti ini, saya kira respon saya sih yang pertama tentu nggak aneh. Ini sudah nggak aneh lagi gitu karena apalagi kalau didasarkan pada cara berbicara beliau ya. Di banyak media kita lihat juga sering memunculkan candaan-candaan, sering bercandanya itu nyerempet-nyerempet atau istilah hari sekarang ini obrolan bahasannya bahasan tepi jurang gitulah. Ketika yang lain sudah menganggap serius, tiba-tiba dia bilang, itu mah cuma sekedar usulan aja. Nah, tentu kita melihatnya ini sesuatu hal yang mengecewakan. Ya, bukan dalam artian harusnya Gus Muhaimin jangan cuma usul dong, perjuangkan dong. Bukan dalam konteks itunya. Nah, karena yang diusulkan kan kita sudah bahas kemarin itu pelecehan konstitusional. Hanya kita melihat apa yang ditampilkan oleh seorang Gus Muhaimin tidak mencerminkan apa yang terjadi di institusi partainya sendiri. Jadi ini mah Gus Muhaimin saja gitu. Nah, kalau kemudian kalau kita mau cek misalkan ke pejabat-pejabat di PKB, mungkin tidak mayoritas bisa jadi tidak sesuai. Tapi terus lalu kenapa tidak ada suara-suara menentang itu di dalam tubuh PKB gitu? Bisa jadi belum, Kang. Besok lusa bisa jadi itu mulai bermunculan. Setelah melihat respon yang terjadi di masyarakat. Tapi sebentar, sebelum menelisik ke situ, kan pertanyaannya tadi seberapa jauh pendukungnya paham gitu. Paham. Nah, kita tidak mendengar. Saya kira selama ini saya secara pribadi atau tim di sini kita juga sering berdiskusi. Kita tidak mendengar ada pendukung-pendukung dari anggaplah bukan hanya PKB. Termasuk PAN, termasuk Golkar, yang membahas, yang kaji, yang memberi usulan pada partai-partai tersebut. Artinya apa? Bahwa para pendukung dari ketiga partai ini, saya melihat lebih kepada para pendukung fanatis sejak awal partai itu berdiri. Jadi, apapun yang terjadi, nggak perlu tahu, nggak perlu paham, kami setuju, samina wa atona gitu. Prinsip itu yang terjadi. Ini saya mohon maaf nih untuk para pendukung PKB, PAN, dan Golkar. Yang kalau saya sampaikan begini bukan berarti 100% pendukungnya begitu. Tentu tidak, pasti beragam di mana-mana juga, hanya nuansanya kurang lebih begitulah gitu. Atau mau tidak mau harus nurut gitu loh. Sebenarnya enggak juga, karena kan itu kan sekedar pilihan ya kalau bicara dari pendukung. Kan sebetulnya gampang saja tinggal pindah partai, kita nyatakan tidak setuju, kita pindah partai. Pindah partai pilihan kita gitu. Ini kan yang paling kenceng menyuarakan penundaan pemilu itu kan Gus Muhaimin sama Zulkifli Hasan ya kan, yang terlihat gitu loh, walaupun ada juga yang lain gitu loh. Secara karakteristik Kang Saiful sebagai seorang pengamat psikolog atau psikolog itu seperti apa sih karakternya ini? Itu tadi Kang, mudah kita lihat PKB itu dasar pendukungnya dari mana? Nahdlatul Ulama. PAN dasarnya dari mana? Muhammadiyah. Jadi dua partai ini berasal dari dua ormas terbesar di negeri ini. Berbicara karakter ormas NU dan ormas Muhammadiyah,
Ini yang memang agak berbeda kan. Kalau kita lihat NU dengan jumlah yang jauh lebih besar dan jauh lebih terkonsentrasi di pinggiran kota. Kalau Muhammadiyah itu lebih ke area tengah kota. Kalau Muhammadiyah banyak fokus mendirikan sekolah-sekolah, rumah sakit. Kalau NU pesantren-pesantren. Nah, itu jelas ada perbedaan. Dan keterbukaan dari orang-orang Muhammadiyah saya kira itu jauh lebih terlihat di publik. Makanya ini saya mau informasikan juga karena saya juga baru dapat kabarnya barusan. Kalau di PAN itu sudah ada bantahan dari pejabat PAN sendiri. Kabarnya ini ya, kita lihat di sini. Itu dia menolak apa yang disampaikan oleh Zulhas, bahkan mengecam lah kurang lebih begitu. Nah kalau dari PKB makanya tadi saya sampaikan mungkin belum gitu, atau tidak akan berani muncul karena konsep semina watonanya terlalu kental. Berarti bisa dibilang bahwa ketika bicara soal para pendukung parpol khususnya PKB dalam konteks ini ya, tidak akan pindah ke lain hati gitu ya. Secara mayoritas saya sih meyakini tidak. Karena ini kan bukan hal pertama kita anggap misalkan beberapa partai itu melakukan blunder penyikapan. Itu tidak seiring, tidak selaras dengan keinginan masyarakat Indonesia secara umum. Tapi fine-fine aja tuh gitu. Kalau turun sedikit, kalau naik sedikit gitu. Alhamdulillahirrabbilalamin, saat ini banyak sekali sahabat-sahabat dari Saiful Zaman Channel yang menjadi patron dari kegiatan ini. Yang mendukung, yang mensupport dengan berbagai cara. Luar biasa. Via WhatsApp, via grup, via media sosial lainnya. Bahkan tidak sedikit yang kemudian mendonasikan uangnya untuk perjuangan kami di medan dakwah ini. Ya jelas hal ini sangat membantu keberlangsungan channel ini karena kebutuhan pun kemudian bertambah. Tidak bisa lagi ini dikerjakan oleh 1-2 orang. Kita harus merekrut lebih banyak orang. Dan itu jelas membutuhkan dana yang tidak kecil. Oleh karena itu buat sahabat-sahabat semua yang terus mendukung kami, doakan juga kami untuk mampu istiqomah, untuk mampu terus menyuarakan dan menggemakan suara hati rakyat. Dan seperti biasa, bagi yang ingin membersamai kami dengan membantu operasional channel ini, sahabat bisa mendonasikannya ke nomor rekening yang ada di bawah sini. Dan silakan untuk mengkonfirmasikannya ke nomor yang ada di sini.